Pak Presiden tuh dikenal dengan apa yang dibicarakan beda ya dengan yang terjadi. Misalnya bahwa anaknya Kemarin juga Mahkamah sudah sepakat untuk memanggil pemberi keterangan yaitu 4 menteri ya. Dan sekarang katanya mau ditambah lagi nanti Presiden dan Kapolri. Walaupun hari ini juga ya Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan terlepas dari mempertimbangkan tapi sudah disepakati bahwa agar tidak ditambah lagi memanggil cukup 4 ini. Tapi saya tidak tahu, ini kan dinamis. Karena nanti kalau saya yang menyimpulkan dianggap wah jangan-jangan dapat kode senyap nih dari mana-mana. Enggak. Karena kita kan juga acuannya tadi speedy trial tadi 14 hari. Nah, dengan diakomodirnya ataupun dengan dihadirkannya para 4 menteri ini, ya, dan jelas statement Pak Jokowi tegas dan lugas, buka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutupi, harusnya ini bisa menjawab seluruh tuduhan ataupun permohonan yang didalilkan, dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga jajaran menterinya. Pak Presiden tuh dikenal dengan apa yang dibicarakan beda ya dengan yang terjadi. Misalnya bahwa anaknya tidak akan mencalonkan, ternyata mencalonkan. Anaknya hanya akan mengurus bisnis, ternyata jadi politisi gitu ya. Saya agak khawatir kalau pernyataan itu dianggap sebagai kebenaran. Itu satu. Yang kedua, dalam konsep kecurangan tidak bisa dilihat sesederhana itu. Mungkin dimulai dengan pertanyaan sebaliknya, apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak ada gelontoran gentong babi yang masif? Apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak terjadi penunjukan penjabat gubernur yang menyalahkan aturan sebanyak 20 orang lebih? Apakah akan menang Pak Prabowo kalau kemudian tidak terlibat penunjukan 198 penjabat bupati dan wali kota di seluruh Indonesia kalau kemudian tidak terjadi upaya-upaya penggunaan mereka? Kalau Bang Martin cukup jeli menyimak, data dan fakta dari para penjabat yang mengakui mereka berkampanye terhadap 02 itu cukup banyak. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang dipergunakan untuk itu. Kedua, apakah Pak Prabowo akan menang jika kemudian kepala desa tidak dilibatkan dalam berbagai upaya memenangkan 02 misalnya. Terdapat perkiraan ya, bagaimana jumlah 8 organisasi kepala desa itu akan mengatur permainan di berbagai desa di seluruh Indonesia yang DPT-nya itu 81 juta. Angkanya masif. Dan kalau dilihat data lain setelah pemilu, sebenarnya ada perkembangan data soal kecurangan. Yaitu data Litbang Kompas mengatakan terdapat 51 juta orang beralih untuk memilih 02 karena bantuan sosial, gentong babi. Jadi sebenarnya harus dipertanyakan sebaliknya Bang. Jangan dilihat datanya yang kecil lalu dibenarkan. Misalnya kemarin saya mendengar persidangan mengatakan bahwa kalau gentong babi itu benar, ya, bukankah di Sumatera Barat dan Aceh Pak Prabowo kalah gitu. Cuma 2 provinsi itu disisakan seolah-olah begitu. Tapi kalau logikanya menjelaskan bahwa jangan-jangan kalau tanpa gentong babi suara Pak Prabowo jauh lebih kecil lagi di Sumatera Barat dan di Aceh gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian soal gentong babi sudah sangat masif, itu maksimal untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, ilmuwan kepemiluan mengatakan tidak boleh ada gentong babi dalam pemilu kalau mau pemilu kita itu fair. Nah, yang terjadi hari ini pemilu kita yang menurut saya tidak fair. Boleh saya tanggapi sedikit ya? Ya. Jadi terkait fair atau tidak fair, ya nanti kita ikuti prosesnya lah di Mahkamah Konstitusi. Namun begini, Bang Ferry, terkait tadi ya apakah itu ya. Tadi saya sudah menegaskan bahwa kita ini punya perbedaan pandangan Bang. Ada yang memandang semua ini karena kecurangan. Namun kan kita juga nggak salah juga dong kalau kita ya sebagai masyarakat dan saya khususnya gitu ya